menaungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami tenang sebab Engkau Allah kami, Tuhan. Badai boleh datang silih berganti, tetapi Engkaulah tetaplah Tuhan. Engkau tetaplah Allah. Di saat badai bergelora, di sana Tuhan, Engkau ada. Engkau Tuhan yang bekerja. Allah turut berdaulat di dalam kehidupan kami. Allah turut bekerja dalam kehidupan kami. Engkau yang meneduhkan badai, Engkau yang menenangkan badai. Segala sesuatu sedang digoncangkan, namun kami percaya akan tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ketika kami berpegang kepada Kristus, maka kami tidak akan mengalami goncangan itu, Tuhan. Goncangan ekonomi, goncangan kesehatan, goncangan sakit, penyakit, apapun, Tuhan. Kami berpegang kepada Kristus yang menyembuhkan, yang menyelamatkan kami. Demi nama Yesus Tuhan, sumber kekuatan, sumber pengharapan yang tidak tergoncangkan, tidak tergoyangkan, kami bersyukur. Kami sambut firman-Mu pagi ini. Dalam nama Yesus. Amin.
Selamat pagi, Shalom sahabat-sahabat Yesus yang diberkati Tuhan. Selamat menjalani cuti bersama, liburan bersama dengan keluarga. Jangan lupa yang berlibur tetap cari Tuhan. Jangan lupa yang berlibur tetap cari kehendak Bapa di surga. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kehidupanmu tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab di luar Tuhan itu ada banyak sekali goncangan. Bapak Ibu sahabat Yesus yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Kitab Wahyu mengatakan ada 4 kuda yang melambangkan pergerakan rohani di alam semesta ini yang sedang terjadi. Yang pertama kuda putih. Kuda putih itu adalah seorang penunggang kuda dengan 1 mahkota. Dan saudara, yang kuda putih ini berbicara tentang Kristus. Tetapi Kristus digambarkan lagi di dalam Wahyu yang ke-19 kalau tidak salah saudara, itu Yesus itu yang sudah menang, yang sudah mengalahkan maut. Dia menggunakan beberapa mahkota. Tetapi kuda putih, saudara, yang disebut dalam kitab Wahyu yang di awal ini saudara, kuda putih yang dimaksud di Wahyu 6 ayat 2 ini itu adalah menyerupai Kristus, tapi bukan Kristus. Karena kalau di Wahyu 19, saudara, Kristus itu mengenakan beberapa mahkota. Tapi di Wahyu 6, kuda putih ini menggambarkan seseorang yang menunggang kuda putih dengan hanya 1 mahkota. Jadi saudara, kuda putih ini berbicara tentang menyerupai Injil yang benar. Jadi ada pergerakan goncangan di Kristus pengajaran. Makanya guru-guru palsu itu terjadi di mana-mana di akhir zaman. Di Wahyu 6, kuda yang kedua itu adalah kuda merah padam, saudara. Kuda merah padam itu berbicara tentang peperangan dan wabah dan sebagainya. Berbicara tentang krisis damai sejahtera. Peperangan terjadi di mana-mana, perseteruan terjadi di mana-mana. Damai sejahtera diambil seolah-olah tidak ada lagi damai sejahtera. Krisis yang berikutnya adalah kuda hitam. Berbicara tentang krisis ekonomi, secupak gandum sedinar harganya. Kuda yang keempat yaitu kuda kuning hijau. Itu berbicara tentang krisis sakit penyakit, wabah, penyakit sampar, COVID terjadi di mana-mana. Satu goncangan-goncangan yang terjadi di akhir zaman. Saudara, namun goncangan yang terjadi di akhir zaman ini, saudara, tidak akan menggoyahkan iman kita jika kita berpegang kepada Tuhan. Yesus adalah Tuhan di atas badai. Dia bahkan sanggup mengusir kuasa kegelapan di dalam kehidupan kita. Saudara, berpeganglah kepada Kristus. Hari ini, engkau yang liburan, jangan menjauhkan diri dari persekutuan dengan Roh Kudus. Tetap beribadah. Jangan keenakan karena engkau sibuk dengan jadwal liburan sampai engkau tidak punya waktu untuk saat teduh dengan Tuhan. Tetap carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Pagi hari ini firman Tuhan dari Matius 8 ayat 23 hingga 34, ada 2 judul perikop yang kita akan bahas pada pagi hari ini, yaitu Yesus adalah Tuhan yang menenangkan badai. Yesus juga adalah Tuhan yang mengusir kuasa kegelapan. Dia mengusir kuasa kegelapan yang ada di provinsi Gadara, saudara, yaitu di kota Gerasa. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati, kita dengarkan firman Tuhan ini bersama-sama. Matius 8 ayat 23 hingga 27. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa ini adalah peristiwa Yesus yang tertidur di kapal, tidur di buritan. Ini peristiwa yang berbeda dengan peristiwa Yesus menenangkan badai. Ketika itu Yesus berjalan di atas air. Saudara, itu Yesus datang dari satu tempat yang lain. Yesus berjalan di atas air lalu bertemu dengan Pak Petrus, dengan murid-murid yang lain di atas perahu. Dia mengajak Petrus untuk berjalan di atas air. Jadi ini angin ribut di mana Yesus ada bersama-sama dengan mereka di perahu. Saudara, gambaran tentang angin ribut yang diredakan ini berbicara tentang jika ada Yesus di perahu kehidupanmu, engkau tidak perlu takut. Mungkin sejenak engkau merasa, Tuhan itu kok tidur? Saya berdoa tapi Tuhan tidak mendengar. Saya berdoa tetapi seolah-olah Tuhan tidak mengatakan apa-apa. Dan ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu orang yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu,
maka danau itu menjadi teduh sekali. Firman Tuhan berkata bahwa berfirmanlah ya Bapa, berfirmanlah Tuhan, sepatah kata saja maka kami akan sembuh. Saudara, ketika terjadi badai yang mengamuk, badai tofan datang mengamuk ketika Yesus menjadi nahkoda di dalam kehidupanmu, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tolonglah kita binasa. Maka sepatah kata saja, satu kalimat, mengapa kamu takut, hai kamu orang kurang percaya? Lalu Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan adalah Tuhan atas seluruh keadaan. Di dalam segala keadaan, ketika Yesus kita rasa Tuhan itu tidur, Tuhan itu tidak mendengar. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bangunkan dia dengan doa. Makanya kuasa doa itu sangat penting, saudara. Kuasa perkataan firman Tuhan itu sanggup menenangkan badai. Saudara percaya, jikalau engkau percaya iman sebesar biji sesawi itu, saudara sanggup memindahkan gunung. Heranlah orang-orang itu katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Dia bukan orang, tapi dia adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat. Saudara, jika kita mempercayai Tuhan, jangan perlakukan dia seperti manusia, tetapi perlakukan dia sebagai Allah yang penuh dengan kuasa. Itu sebabnya dia telah diberikan nama di atas segala nama, supaya barang siapa berseru kepada nama itu, segala makhluk akan bertekuk lutut untuk menyembah dia. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita dengan iman untuk selalu berseru kepada Tuhan. Tuhan tolonglah kita binasa. Yang pertama saudara, belajar untuk percaya. Tuhan sanggup menolong. Mengapa? Karena Tuhan ada di dalam perahu kehidupan kita. Yang kedua, jangan takut tetapi percayalah. Amin. Yang keempat saudara, firman Tuhan berkuasa. Dengan satu perkataan menghardik danau itu teduh. Saudara, yang pertama berdoalah. Yang kedua, jangan kita menjadi kurang percaya. Yang ketiga, percaya bahwa setiap firman Tuhan diperkatakan itu mengandung kuasa. Yang keempat, orang apakah dia ini? Saudara, perlakukan dia sebagai Tuhan. Bukan sebagai manusia atau teman yang biasa, tapi dia sahabat kita yang mendengar keluhan kita seperti Tuhan yang peduli dengan kita. Amin. Tuhan memberkati kita untuk menenangkan badai persoalan kehidupan. Badai itu ada di rumah tanggamu, badai itu ada di pekerjaan, badai itu di keadaan keuanganmu. Tapi tinggal tenang, duduk diam di kaki Tuhan, tenang, nantikan Tuhan. Maka dia akan menenangkan badai. Perikop yang kedua tentang dua orang yang kerasukan dan disembuhkan. Setibanya di seberang setelah mereka melewati danau itu yang penuh dengan badai, yaitu di daerah orang Gadara. Di kitab Markus dan kitab Lukas dikatakan Yesus ada di Gerasa. Nah, saudara, Gadara ini adalah di Yunani, adalah sebuah region, adalah distrik. Dulu dia adalah ibu kota provinsi Perea. Nah, daerah ini masuk di dalam bagian Dekapolis atau 10 kota besar, saudara. Region Gadara meliputi kota Gerasa. Makanya di kitab Markus dan juga kitab Injil dikatakan Yesus ada di Gerasa. Tapi kenapa di Matius itu di Gadara? Saudara, itu ternyata adalah posisi yang sama. Kalau sekarang saya ini ada di kota Tondano di Sulawesi Utara. Itulah, jikalau saya disebutkan saya ada di Sulawesi Utara itu betul. Jika saya dikatakan saya ada di Tondano itu betul, saudara. Karena itu adalah lokasi yang sama. Gadara adalah distrik atau provinsi Perea yang masuk di dalam ibu kota Dekapolis. Nah, dua orang kerasukan disembuhkan di dalam ayat 28 hingga 34. Setibanya di seberang di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun berani melalui jalan itu, dan mereka pun berteriak. Katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka tahu bahwa saat mereka belum tiba, dan mereka tahu juga bahwa Kitab Perjanjian Baru mengatakan bahwa di dalam kitab Wahyu mereka masih sementara dibiarkan. Akan ada waktunya mereka akan kemudian diikat dan dimasukkan ke dalam jurang maut. Tapi mereka katakan ini belum waktunya. Saya masih berhak berkeliaran kemana-mana. Makanya tidak jauh dari mereka itu sejumlah babi sedang mencari makan. Setan-setan itu meminta kepadanya. Katanya, mereka memohon, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu di tepi jurang, ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya lah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus. Dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak
supaya ia meninggalkan daerah mereka. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari cerita ini kita melihat bahwa setan pun tahu bahwa waktunya akan tiba, bahwa dia itu akan diikat dan akan dibuang ke jurang maut. Nah saudara, apa yang terjadi pada saat ini? Saat ini dia masih diizinkan. Apa artinya diizinkan saudara? Artinya kita sedang masuk di dalam satu area di mana Roh Kudus ada, di sekitar kita juga, setan, iblis, dan segala antek-anteknya masih diizinkan untuk apa? Dia ada di sini, supaya iman orang percaya teruji. Roh Kudus ada. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Nah, respon kita akan menentukan apakah kita hidup dalam roh atau hidup di dalam daging yang digoda oleh kuasa-kuasa kegelapan, bahkan diikat oleh kuasa kegelapan. Ingat, dua orang yang kerasukan setan itu kesukaannya ada di kuburan, ya. Dua orang yang kerasukan setan ini kesukaannya ada di tempat-tempat di mana tidak disukai manusia. Tidak disukai manusia dan disukai oleh iblis kuasa kegelapan, saudara. Dunia orang mati dekat dengan orang-orang yang kerasukan. Saudaraku, kita adalah orang-orang yang seharusnya ada di dunia orang-orang hidup. Orang-orang mati akan menguburkan dirinya sendiri, tapi orang-orang hidup itu akan mencari penghidupan. Nah, orang-orang yang kerasukan setan ini, mereka ada di pekuburan, mereka sangat berbahaya. Tidak ada orang yang berani melalui jalan itu karena kesukaan dari iblis adalah mengganggu hidup manusia. Mereka berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Mengapa engkau kemari menyiksa kami sebelum waktunya?" Saudara, iblis itu akan selalu ada sebelum tiba pada kesudahannya di paling akhir zaman. Iblis akan selalu ada di sekitar kita. Tetapi firman Tuhan katakan dia tidak bisa menjamah orang-orang percaya. Nah, yang harus kita lakukan, jangan biarkan rumah kita kosong. Jikalau kita sudah membiarkan rumah kita kosong, maka roh jahat itu akan mengintip rumah kita. Dan ketika dibiarkan rumah kita tersapu bersih dan kosong, dia akan mengajak 7 roh jahat lain menempati rumah itu. Dan keadaan kita akan jauh lebih buruk daripada keadaan yang sebelumnya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka sangat berbahaya. Tidak ada seorang pun yang berani melalui jalan itu. Tapi orang yang bahaya ini, yang dirasuki oleh setan ini, setan yang ada di dalam diri mereka, begitu melihat Yesus, ketakutan saudara. Mereka memohon, mereka berseru, mereka meminta, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Saudara yang diberkati, babi aja tidak tahan dirasuki oleh kuasa kegelapan. Mereka menceburkan diri dan mati ke dalam air. Artinya apa? Kalau babi ini udah mati, roh jahat, setan-setan, legion itu tidak bisa menguasai orang mati. Mereka harus mencari tempat-tempat, ya, tempat-tempat yang lain. Dan saudaraku, saya mau katakan begini, babi aja tidak tahan dirasuki oleh kuasa kegelapan. Bagaimana mungkin manusia bisa tahan dirasuki oleh kuasa kegelapan? Karena manusia itu punya kehendak bebas. Kalau kehendak bebas dikuasai oleh kedagingan, iblis masuk. Tetapi babi-babi ini yang mereka inginkan hanya itu makan, makan, dan makan. Mereka tidak punya kehendak bebas untuk berbuat kejahatan. Yang mereka lakukan adalah naluri untuk mempertahankan diri. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita mau dirasuki oleh kuasa kegelapan, apakah kita tidak lebih daripada babi-babi itu? Mohon maaf saudara. Jangan biarkan iblis menguasai kehidupan kita. Tetapi usirlah iblis dengan otoritas yang daripada Tuhan. Karena apa saudara? Dari sini kita melihat, di ayat ke-28 mereka sangat berbahaya. Tidak ada orang yang berani melalui jalan itu. Tetapi satu anak Allah, yaitu Yesus, datang ketemu dengan mereka. Mereka langsung ketakutan. Saya mau katakan bahwa roh yang ada pada Kristus, roh yang sama dia berikan kepada kita. Jikalau kuasa kegelapan itu melihat engkau dan saya sama seperti dia melihat Yesus, dia akan ketakutan dan memohon untuk tidak diikat sebelum waktunya, tidak disiksa sebelum waktunya. Mereka akan lari ketakutan saudara. Saya mau katakan bahwa Tuhan sanggup menundukkan badai, Tuhan sanggup mengusir setan, dan firman Tuhan katakan bahwa engkau akan melakukan hal yang jauh lebih besar dari saya. Nah saudaraku yang diberkati, mereka pindah kepada babi-babi, babi-babi itu masuk ke dalam jurang. Dan saudara,
Larilah penjaga babi-babi itu. Setibanya di kota diceritakan segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Saudara, orang yang memiliki perjumpaan pribadi dengan Kristus akan mengalami perubahan. Tetapi ada dampaknya. Nah, orang-orang yang penjaga babi itu mereka merasa dirugikan. Karena babi-babi itu terjun bebas ke jurang dan mereka kehilangan kekayaan mereka. Mereka ketemu dengan Yesus, mereka marah, mereka mengusir dia keluar. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jikalau kita fokus kepada kekayaan duniawi ini, Yesus akan menjadi ancaman. Mungkin saja Yesus akan mengusir perdukunan dari dalam dirimu yang mungkin selama ini engkau kompromi dan engkau mendapatkan banyak harta dari situ. Yesus ketika dia hadir, dia akan membawa satu perbedaan dan perubahan. Keputusan kita adalah menerima dia atau menolak dia. Saudaraku yang diberkati, tetapi dua orang yang kerasukan itu, saudara. Tuhan katakan, aku akan memberikan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Nyawa manusia lebih penting daripada ribuan babi itu. Tetapi orang yang memikirkan keuntungan, dia akan mengutamakan yang penting babi itu ada. Gak peduli dua orang ini udah dibebaskan atau enggak, tapi Yesus peduli dengan jiwa. Makanya saya mau katakan saudara, roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Iblis akan lari ketakutan melihat orang-orang yang penuh Roh Kudus. Yang kedua, kuasa kegelapan tidak akan berkuasa di hadapan orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena mereka tahu waktunya akan tiba. Saat ini ketika mereka beredar, mereka sangat ketakutan dengan orang-orang yang penuh Roh Kudus. Yang ketiga saudara, kita harus lebih daripada babi-babi itu. Babi-babi itu kerasukan, mereka terjun. Mereka nggak mau kerasukan. Jangan sampai kita yang udah kenal Tuhan mau aja dirasuki oleh kemarahan, emosi, percideraan, perseteruan, hawa nafsu, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita harus menghargai nyawa jiwa manusia lebih daripada babi-babi itu. Orang-orang menolak Yesus di Gedara karena dianggap merugikan pendapatan mereka. Tapi mereka tidak melihat nilai dari jiwa yang sesungguhnya perlu dimenangkan. Saudaraku, dari sini kita belajar dan belajar, buka hatimu, penuhi dengan Roh Kudus, supaya belas kasihan Tuhan ada di dalam kehidupanmu. Ketika engkau menginjil, utamakan keselamatan jiwa manusia. Amin. Lebih berharga daripada hewan. Markus 5 ayat 1 hingga 20 dan Lukas 8 ayat 26 hingga 39. Ayat ini berbicara tentang hal yang sama, tetapi seperti yang saya katakan tadi, mereka berbicara tentang daerah di Gerasanya. Kalau di dalam Matius, di Gedaranya, yaitu distriknya. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini lebih detail. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Di sini katakan seorang. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Sudah sering ia dibelenggu di rantai, tapi rantai diputuskan dan belenggu dimusnahkan sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan, di bukit-bukit sambil berteriak memukul dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Wow, saudara. Orang ini adalah orang kuat, dikuasai oleh roh-roh jahat. Dia tidak bisa dikalahkan oleh apapun, bahkan tali rantai tidak dapat mengikat dia dan dapat diputuskannya. Tetapi begitu melihat Yesus, dia langsung menyembah. Saudara, kita harus lebih daripada iblis. Firman Tuhan katakan bahwa iblis percaya kepada Yesus dan gemetar. Orang percaya hanya sekedar percaya tapi tidak gemetar. Dan mereka ketika melihat Yesus, mereka pun menyembah. Jadi saudara, enggak manusia, enggak malaikat, bahkan iblis itu menyembah Yesus. Betapa kita harus lebih lagi menyembah dia. Sedangkan iblis, setan-setan legion itu menyembah Yesus. Ketika dia melihat Yesus dari jauh, ia mendapatkan lalu menyembahnya. Dengan keras ia berkata, apa urusanmu dengan aku? Anak Yesus, anak Allah yang mati, demi Allah jangan siksa aku. Ketakutan saudara. Karena sebelumnya Yesus berkatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Namaku Legion karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang itu ke dalam danau dan mati lemas.
di dalamnya. Maka larilah penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Orang itu dipulihkan, dia disampaikan untuk beritakan tentang keselamatan yang engkau sudah peroleh, itu dibebaskan dari kuasa kegelapan. Saudara, satu orang itu dirasuki oleh legion. Namaku legion karena kami banyak. Banyak apa? Sebanyak apa? 2000 ekor babi, berarti ada 2000 ekor legion. Saudara bayangkan betapa kuatnya. 2000 melawan satu Yesus. Yesus tidak bikin apa-apa, dia langsung menyembah. Kenalilah Tuhan yang engkau sembah adalah Tuhan yang perkasa. Amin. Dahsyat dan luar biasa. 2000 ekor babi itu dirasuki oleh legion. 2000 legion karena kami sangat banyak. Saking banyaknya dia masuk ke babi-babi itu. Lalu ketika babi itu jatuh ke jurang, mereka kemana? Mereka cari tempat yang lain. Nah, orang-orang yang buka celah ini siap-siap akan dirasuki oleh roh-roh jahat yang berkeliaran di udara. Mereka perlu mencari inang, ya. Mereka perlu mencari tempat untuk mereka berdiam karena mereka adalah makhluk-makhluk yang terbuang di atas dunia ini. Saudara, Yesus adalah Tuhan yang menyembuhkan. Yesus adalah Tuhan atas badai. Yesus adalah Tuhan atas segala kehidupan saudara. Maka dia akan menenangkan badai apapun. Saudara, kita harus lebih tinggi kualitas kita. Iblis saja percaya kepada Yesus dan gemetar dan dia menyembah Tuhan. Mengapa kita tidak gemetar kepada Tuhan? Iblis saja ketika dia merasuki babi-babi itu, saudara. Babi-babi itu nggak mau. Dia lari. Kita harus lebih daripada babi-babi itu. Jangan tergoda dirasuki iblis, ya mau-mau aja. Jaga hati saudara, jaga hati saudara. Kuasa kegelapan yang merasuki orang gila itu, saudara. Orang yang kerasukan itu. He replied, "My name is Legion, for we are many." Saudara, kita tidak akan tahu betapa besar serangan-serangan yang ada di udara. Makanya saudara, firman Tuhan katakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sadar dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Saudara, buka celah, jangan pikir mereka nggak akan langsung masuk. Saudara, buka celah sedikit di dalam hati dan pikiranmu. Kejahatan itu akan masuk menguasai kehidupan saudara. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan buka celah, jangan buka celah. Ya, iblis suka sekali dengan orang yang buka celah. Saudara buka celah sedikit, khawatir, takut, ya, berbuat cabul, berzina, suka nonton video porno, iblis masuk. Sedangkan Yesus dalam keadaan kuat di dalam Matius 4 dan Lukas 4, saudara, padang gurun dia dicobai, iblis mengundurkan diri dan mencari waktu yang baik. Saudara, siap sedialah setiap waktu supaya iblis tidak menghancurkan kehidupanmu dengan cara menyusupi kehidupanmu. Yesus akan menenangkan badai. Kalau engkau sadar Yesus ada di dalam perahumu, berserulah kepada Tuhan, maka dia akan mengatasi segala badai persoalanmu, bahkan mengusir setan. Di dalam nama Yesus pasti terjadi. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, Engkau Tuhan atas badai, dan Engkau Tuhan yang mengusir kuasa kegelapan pergi dari dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk tidak memberikan peluang sedikit pun kepada kuasa kegelapan. Sebab ketika dia masuk, dia merasuki, apa bedanya kami tidak lebih daripada babi-babi itu, Tuhan. Kami rindu kami menjadi manusia yang berkualitas, yang tidak ingin dirasuki oleh kuasa kegelapan manapun. Kami rindu kami menjadi pribadi yang hormat dan takut, percaya kepadamu dan gemetar.
Dan Bapa di surga, ketika Yesus ada di dalam perahu kehidupan kami, nahkoda kehidupan kami berseru dan Engkau meneduhkan badai, Engkau menenangkan badai, Engkau mengusir setan. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami percaya kami berkemenangan. Mari saudara angkat kedua tanganmu, serahkan pergumulanmu kepada Tuhan dan Tuhan akan memelihara engkau. Tuhan kiranya memberkati, melindungi engkau, mengurapi engkau, membebaskan engkau daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Keluar masukmu diberkati, dijagai. Di dalam nama Yesus semua yang diberkati Tuhan pagi hari ini, semangat diberkati, sama-sama katakan haleluya, amin. Shalom and God bless you, Tuhan Yesus memberkati.